Inilah kawan-kawan, kita panen kacang panjang organik kawan-kawan ya, di lahan kita atau lahan pekarangan rumah, mengefisienkan kawan-kawan. Inilah hasilnya, sangat terbukti kawan-kawan, sangat bermanfaat. Sebelum ini kita panen dulu ya, sebelum kita lakukan proses apa saja yang dilakukan, namanya perawatan kacang panjang secara organik, supaya kacang kita berbuah lebat pastinya kawan-kawan, dan juga bebas dari hama dan penyakit. Oke kawan-kawan ya, ikuti terus dulu. Sebelum kita panen kita dulu. Ini dia efektifnya kawan-kawan. Nah ini dia. Nah, inilah kawan-kawan hasil kacang panjang kita kawan-kawan, sangat banyak kawan-kawan. Lahan kita cuma segini aja, hampir semeter kali setengah meter. Inilah kawan-kawan hasilnya. Sangat banyak kawan-kawan hasil kita. Jadi ikuti terus kawan-kawan ya, bagaimana tips kita supaya kacang panjang kita tumbuh subur dan pastinya ini sehat pastinya kawan-kawan. Ini merupakan kacang panjang yang sehat, yang bebas dari residu kimia. Jadi bagaimana tips? Oke, Pak Tani BS, ini dia hasil kacang panjang kita kawan-kawan. Kacang panjang organik kawan-kawan, ini sangat sehat ini kawan-kawan. Jadi kita bisa budidaya kacang panjang di lahan kecil juga tidak masalah. Nah, ini masih ada ini. Nah, jadi apa saja perawatan kita yang dilakukan dalam kacang panjang organik? Biasanya kawan-kawan, yang pertama khusus adalah ini apabila fase generatif atau fase buah. Ini fase buah ini sudah mulai. Jadi kawan-kawan harus melakukan pemupukan yang kaya dengan unsur P dan K. Jadi karena kita secara organik, jadi kita membuat namanya pupuk yang kaya dengan unsur P dan K, yaitu dengan POC. Ini POC-nya kawan-kawan sudah saya siapkan dari tadi. Jadi POC yang biasanya yang bagus biasanya itu dari segala macam buah-buahan. Jadi buah-buahan yang sisa-sisa nanti kita kumpulkan jadi buah POC saja, atau lebih bagus lagi dari buah pisang, buah pepaya, daun krokot, sama serabut kelapa. Nah, jadi 3 macam itu nanti kita buat nanti semacam wadah atau tempat kita buat POC, dan nanti kita taburkan sekali, biasanya kita interval sekali seminggu dalam kalau fase begini dengan dosis 1:5 ya. Jadi lebih jelasnya nanti saya buat di deskripsi bagaimana pembuatan POC yang kaya dengan unsur P dan K dengan cara organik pastinya kawan-kawan. Jadi cara penyiramannya begini saja, misalnya begini, siram saja begini. Ya. Nah, gini aja kawan-kawan. Oke, begitu kawan-kawan dalam perawatan kacang panjang
secara organik, dan juga adalah ini usahakan kita lakukan namanya penyiangan ya, lebih utamanya penyiangan supaya gulma-gulma inilah gulma-gulma kawan. Jadi usahakan ini bersih ya, supaya tidak memancing namanya si hama kawan-kawan ya, supaya tidak menggigit atau merusak si tanaman kita. Jadi yang ketiga adalah ini usahakan irigasinya atau pengairannya itu lancar ya, supaya namanya tidak tergenang. Apabila tergenang kawan-kawan biasanya akan menimbulkan jamur yang disebut namanya jamur fusarium. Nah, jadi nanti dia akan layu-layu, kelamaan akan bisa mati total. Itu namanya layu fusarium ya. Yang keempat adalah penyiraman. Jadi lakukanlah penyiraman secara rutin apabila sudah mulai fase generatif. Dan juga yang kelima adalah pengendalian hama dan penyakit. Jadi kita hanya menggunakan organik saja semua ini, memanfaatkan limbah-limbah organik menjadi bermanfaat pastinya. Jadi apa saja Pak Tani BS untuk menelitiannya, yaitu adalah dengan daun sirsak, tembakau, sama daun pepaya ya. Saya ulangi lagi, daun sirsak, tembakau, dan daun pepaya. Ini sangat familiar ini untuk pestisida nabati, khusus mengendalikan hama-hama tungau-tungau sama belalang. Nah, belalang nanti juga kurang suka dia karena ada aroma si bau pepaya biasanya. Jadi kita membuat pengalaman itu sudah kita lakukan namanya di sini. Jadi kita berbagi pengalaman saja seperti itu kira-kira. Nanti lebih jelasnya saya buat di deskripsi ya, supaya mempersingkat waktu kita. Begitulah prinsip dasar kita adalah pertanian organik. Secara organik memanfaatkan lahan atau memanfaatkan lahan dan juga limbah-limbah sampah organik dari dapur kita menjadi lebih bermanfaat pastinya. Jadi sampah-sampah kita buat saja POC, kita buat saja pestisida nabati, dan juga kita buat namanya juga pupuk kompos ya. Oke. Sekian dulu video kita. Apabila ada pertanyaan kawan-kawan, boleh komen di kolom komentar supaya lebih jelasnya atau lebih pahamnya, kita saling belajar lah. Kira-kira seperti itu. Oke. Pak Tani BS, sekian dulu. Salam organik kawan-kawan ya.